Baik pemirsa, di segmen ini kami juga akan ajak Anda untuk bisa melihat data dan fakta serta catatan dari lembaga-lembaga survei melihat elektabilitas dari para pasangan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden. Kami sajikan ke hadapan Anda. Baik, nah ini dia kita akan lihat survei elektabilitas Capres 2024 di Pulau Jawa. Kita akan awali terlebih dahulu di Banten. Ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei indikator mulai 16 sampai 20 Oktober 2023. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Saat ini di Banten paling tinggi adalah Anies Baswedan dengan 43,9%. Kemudian disusul yang kedua adalah Prabowo Subianto 42,9%. Sementara hanya 10,6% saja pemilih yang memberikan suaranya kepada Ganjar Pranowo. Ini sekali lagi kami informasikan hasil survei indikator. Bagaimana kemudian dengan kita akan bergerak dari Banten ke DKI Jakarta. Di ibu kota, Anies Baswedan cukup dominan bahkan sampai 51,5%. Kemudian di bawahnya menyusul Prabowo Subianto, sementara itu tertinggal jauh, gapnya cukup banyak dengan 14% suara yang diperoleh oleh Ganjar Pranowo, menempatkannya ada di posisi buncit dari perolehan suara di DKI Jakarta. Kita juga akan lihat Jawa Barat. Seperti apa peta di Jawa Barat? 53% Prabowo Subianto mendapatkan suara di sana. Hasil survei indikator sekali lagi. Sementara itu tidak banyak terpaut, 22,7% dengan 22,4% antara suara yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Hanya beda 0,3% lebih unggul Anies Baswedan dibandingkan Ganjar. Kita akan bergeser juga dari Provinsi Jabar, kita juga akan lihat Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang memang disebut sebagai salah satu daerah yang begitu ketat ini persaingannya antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto nantinya di sana. Ternyata sangat dominan Ganjar Pranowo, setidaknya ini hasil survei sementara hingga 20 Oktober, 16 sampai 20 Oktober, bahkan mencapai angka 64,2% suara yang didapatkan oleh Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto 23,4%, sementara hanya single digit 6% didapatkan oleh Anies Baswedan. Di Jawa Timur yang kemarin disebut-sebut sebagai battleground, daerah yang begitu diperebutkan. Ternyata Ganjar Pranowo memiliki pemungut ataupun juga pemilik suara yang memilihnya cukup banyak di sana, 43,2%. Prabowo Subianto mengekor dengan 37,4%. Sementara Anies Baswedan selisihnya cukup jauh dibandingkan kedua pasangan calon lainnya, ada 14,3%. Berikutnya kita juga akan lihat masih survei elektabilitas di Pulau Jawa. Ini adalah versi LSI. 43% Anies Baswedan menguasai Banten, lebih dominan dibandingkan dua pesaingnya. Prabowo Subianto ada di peringkat kedua 42,9%. Sementara itu jauh perolehan angkanya 10,6% didapatkan oleh Ganjar Pranowo. Sekali lagi ini adalah hasil survei sementara LSI periode 16 sampai 20 Oktober. Kita bergeser sejenak ke ibu kota. Bagaimana kondisi di ibu kota? Anies Baswedan juga memonopoli suara 36,3%, unggul dibandingkan dua pesaing lainnya. Ganjar Pranowo ada di peringkat 2 dengan perolehan 28,8%, sementara Prabowo Subianto 23,5%. Dari DKI Jakarta kita juga akan bergeser sejenak, kita lihat seperti apa peta persaingannya di Jawa Barat. 59,1% rupanya Prabowo Subianto mendapatkan suara di sana. Sementara itu Anies Baswedan ada di peringkat kedua 22% dan Ganjar Pranowo 12,8%. Jauh selisihnya tentunya keunggulan Prabowo dibandingkan dengan dua pesaing lainnya. Sementara itu di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Ganjar Pranowo mencapai suaranya di sana lebih dari setengah, 50,8% pemilih memberikan suaranya kepada Ganjar Pranowo. Kemudian juga Prabowo Subianto masih mendapatkan suara di sana walaupun memang terpaut jauh 22%, sementara Anies Baswedan hanya 10,4%. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Rupanya hasil survei dari LSI juga menunjukkan pemilih di Jawa Timur juga lebih cenderung, lebih condong memberikan suaranya untuk pasangan Ganjar Pranowo. Kemudian juga Prabowo Subianto ada di peringkat 2, 27,4%, Anies Baswedan 11,9% yang mengekor di tempat ketiga. Kalau kita sudah tayangkan tadi indikator kemudian juga dengan LSI, bagaimana dengan Foxpol Center Banten, DKI Jakarta? 40% ini memberikan suaranya kepada Anies Baswedan. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebenarnya selisihnya hanya sekitar 4% saja, tapi memang Prabowo lebih unggul dengan 27,8%, sementara Ganjar Pranowo ada di peringkat ketiga dengan 22,2%.
Kita lihat kembali, kalau kita bergeser kembali ke Jawa Barat, memang tidak seperti hasil survei lainnya tadi yang memberikan suara Prabowo Subianto sampai lebih dari 50%. Tapi setidaknya unggul di sini 41% Prabowo Subianto, beda 2% dengan Anies Baswedan yang ada di bawahnya dengan 39,5%. Sementara Ganjar Pranowo hanya bisa mendapatkan 16,5% di sana, di urutan buncit. Kita akan lihat bagaimana perolehan suara Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Rupanya kandang banteng ini betul-betul memberikan angin segar bagi Ganjar Pranowo, 53,9% dominasinya ia tunjukkan. Kemudian Prabowo Subianto 24,4%. Anies Baswedan ada di peringkat terakhir, peringkat ketiga dengan 15% saja pemilih yang memberikan suaranya untuk Anies di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita lihat kembali Jawa Timur rupanya tidak jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya tadi yang memang menempatkan Ganjar Pranowo sebagai pemuncak calon yang mendapatkan suara terbanyak di sana 44,7%. Prabowo Subianto mengekor dengan 37,6%, sementara Anies Baswedan single digit 9,4% suaranya atau mendapatkan suara dari para pemilih, para voter yang ada di Jawa Timur. Sehingga kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah yang kita sebutkan ini sebagai tempat arena yang cukup ketat persaingan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Baik, kita sudah lihat bagaimana hasil dari 3 lembaga survei memotret peta persaingan kemungkinan perolehan suara yang didapatkan oleh para bakal calon presiden, baik itu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo yang ada di Pulau Jawa. Nanti setelah jeda Anda juga bisa melihat ada kabar-kabar menarik lainnya, data fakta juga akan disampaikan oleh Agita Malika. Agita, apa yang akan disajikan setelah jeda? Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Sesaat lagi kita akan menghadirkan sejumlah informasi terpenting tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam, termasuk juga membahas bagaimana kemudian krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza Palestina. Kita akan membedah secara mendalam bagaimana kemudian peristiwa ini begitu memilukan hati dan mengakibatkan ada ribuan korban jiwa. Sesaat lagi pemirsa untuk Anda. Survei terbaru lembaga survei Nusantara LSN kembali menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di posisi teratas. Dalam survei yang digelar pada periode 28 Desember hingga 2 Januari 2024 ini, survei menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai 49,5%. Sementara pasangan Anies Muhaimin di tempat kedua dengan elektabilitas 24,3% dan pasangan Ganjar Mahfud di tempat ketiga meraih 20,5% suara. Keunggulan pasangan Prabowo Gibran ini juga berdampak pada pemilih Partai Gerindra yang memiliki elektabilitas tertinggi dan mengalahkan PDIP. Dalam survei ini, LSN juga memperlihatkan bahwa mayoritas pemilih atau 70,8% menginginkan pemilihan presiden nantinya hanya berlangsung 1 putaran saja. Mahfud MD yang oleh 20. Lembaga Pusat Polling, Puspol, Indonesia merilis hasil survei nasional elektabilitas Capres-Cawapres. Berdasarkan pada survei Puspol, Pilpres 2024 diperkirakan berlangsung 2 putaran. Survei ini dilakukan pada 11 hingga 18 Desember 2023 dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling. Melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai dengan tatap muka. Margin of error, MOI, sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Berikut selengkapnya hasil elektabilitas masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Anies dan Caimin, 26,1%. Prabowo dan Gibran, 41%. Ganjar Mahfud, 27,6%. Sementara itu, data elektabilitas tersebut masih menyisakan angka undecided voters sebanyak 5,3%. Pendiri Puspol, Muslimin Tanja mengatakan Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Paslon nomor urut 1 sulit hanya mencapai 1 putaran dan pasangan nomor 3 berpeluang masuk putaran kedua. Ia juga mengungkapkan, ada 3 faktor yang memuluskan langkah Ganjar, Mahfud ke putaran kedua Pilpres 2024. Faktor pertama adalah Pilpres 1 putaran tidak realistis karena tingkat elektabilitas Prabowo Gibran jauh dari 50%. Berdasarkan Undang-Undang, UU, Pemilu, paslon terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50%. Apalagi, kata dia, dari 41% pemilih Prabowo Gibran, hanya 19,4% diantaranya masih mungkin berubah pikiran. Sementara itu, 72,7% pemilih Ganjar Mahfud sudah mantap memilih paslon nomor urut 3. Kedua, pasangan Ganjar Mahfud lebih berpeluang maju putaran kedua. Puspol juga melakukan simulasi jika terjadi Pilpres 2 putaran, di mana Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin masing-masing disandingkan dengan paslon nomor urut 2.
Hasilnya menunjukkan duet Ganjar Mahfud lebih berpeluang maju putaran kedua dibandingkan Anies Muhaimin, dengan persentase 39,8% untuk Ganjar Mahfud dan 37,2% untuk